sejahtera bersama asuransi jiwa. Karena Anda berkata ya pada asuransi. Selamat pagi rekan-rekan asuransi yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya. Senang sekali kita bertemu lagi di dalam acara webinar inklusi tenaga pemasar di putaran ketiga tahun 2024 ini. Sebelum kita mulai, sekali lagi saya mengucapkan selamat datang kepada 696 partisipan yang sudah ada di dalam online kita. Walaupun sebenarnya masih banyak sekali yang masih belum masuk karena total pendaftaran dari 1958 kita masih terus buka dan harusnya bisa di atas 2000. Hari Jumat yang penuh berkah hari ini kita akan mengawali webinar kita, tetapi izinkan saya memberikan beberapa informasi sebelum kita masuk kepada webinar. Ada beberapa hal yang kita perlu informasikan bahwa saat ini AAJI sedang mengadakan event Spotainment di tahun 2024 dan menariknya Spotainment tahun ini sedikit berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena kita membuka dua aktivitas yaitu AAJI Run sejauh 5 km yang akan diselenggarakan pada tanggal 3 November dan juga kita melakukan choir competition. Dan ini untuk Run khususnya masih sangat terbuka untuk umum. Silakan disampaikan kepada rekan-rekan, saudara, keluarga, kerabat. Kenapa? Karena AAJI Run 5 km ini adalah untuk membangun kebersamaan, mempererat silaturahmi, dan tentunya menjaga kesehatan. Because your health is your wealth. So, kita memastikan teman-teman untuk bisa memastikan ini. Dan bagi Anda yang memang bersuara indah, mari bersama-sama mengikuti choir competition untuk anak SMA dan perguruan tinggi yang akan dilakukan pada tanggal 20 Oktober. Jadi sekali lagi, segera ikuti daftar karena ada hadiah puluhan juta untuk para pemenang. Dan kami sekali lagi memohon rekan-rekan sekalian untuk masuk kepada sosial media AJI, baik itu di Instagram, TikTok, X, FB, ataupun bisa subscribe YouTube di AAJI Official. Jadi pastikan teman-teman ada bersama dan terlibat di dalam. So, informasi ini nanti kita akan ulang lagi dan pastikan kita bersama-sama dengan AAJI membuat Indonesia semakin luar biasa. Oke, selamat datang sekali lagi saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Kita memasuki acara webinar inklusi tenaga pemasar. Wow, sudah 793 peserta. Webinar ini kita lakukan di akhir Q3 sebelum kita masuk di Q4. Waktunya kuartal untuk para tenaga pemasar, insan asuransi melakukan gerak cepat dan satset untuk membungkus Indonesia menjadi benar-benar sejahtera secara finansial. Maka tahun ini, periode ini tepatnya kita membuka dengan tema yang sangat menarik, mempertahankan integritas di tengah transformasi. Ada dua kata, integritas dan transformasi. Stephen Covey menyatakan bahwa ada 3 hal yang tidak pernah berubah di dalam kehidupan ini, yaitu change, choice, and principle. Berbicara tentang change, insan asuransi, pilihan kita cuma 2. Anda berubah atau Anda diubah. Bersama webinar inklusi ini kita mengajak rekan-rekan sekalian untuk memilih berubah. Dan bagaimana perubahan itu? Ketika kita lahir dan mati, birth and die. B dan D, di antaranya ada huruf C. Dan hari ini bersama industri asuransi Anda diberikan choice. Not only choice, but also choices. Choices untuk berkarir bersama asuransi, choices untuk meningkatkan income bersama asuransi, choices untuk memberikan proteksi bersama asuransi di Indonesia, dan choices untuk terus memberikan dampak dan value kepada others. Hari ini saya mengajak Anda semua bersama webinar inklusi ini untuk terus melakukan update dan upgrade untuk membuat Anda benar-benar eksis di industri yang sangat potensial ini. Last but not the least, principle. Stephen Covey mengatakan bahwa prinsipal itu tidak berubah. Berbicara tentang prinsipal, disinilah kita mengangkat kata integritas. What is integritas? Integritas berarti being honest, having strong moral, dan yang paling penting adalah doing the right thing in the reliable way. Dan berkaitan dengan ini semua bersama-sama dengan AAJI, kita mengusung pembicara-pembicara handal yang akan memastikan Anda meluangkan waktu sampai pukul 11.30 nanti dengan banyak sekali mengusung value untuk mengupdate dan mengupgrade diri Anda. Beri official online applause yang pertama untuk Ibu Elinwati selaku Ketua Bidang Kanal Distribusi dan Inklusi Tenaga Pemasar AJI. Boleh tepuk tangannya, semakin heboh. Wow, sebelah kanan saya luas banget, banyak banget tepuk tangannya, lope-lope untuk Ibu Elin.
Dan tentunya pada kesempatan ini kita juga nanti berkesempatan mendengarkan Ibu Frederika Widiasari Dewi selaku Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku PUJK, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK. Walaupun beliau tidak hadir secara langsung, tapi beliau akan menitipkan pesan yang sangat berbobot dan syarat dengan value untuk kita semua. Boleh online applause-nya untuk beliau. Dan yang ketiga, bersama-sama dengan kita nantinya akan ada Bapak Bernard Wijaya selaku Kepala Departemen Pengawasan Perilaku PUJK dan dari OJK. Saya sudah mengintip materi beliau yang berbicara tentang peran regulator di dalam integritas etika pemasaran asuransi. Pastikan teman-teman ada bersama kita. Dan tentunya acara tidak lengkap untuk insan asuransi kalau kita tidak dibakar dengan motivasi yang membuat kita bergerak dan berbeda. Kita mengundang seorang praktisi senior manajemen dan pengembangan SDM, Bapak Hindrata Nikolai. Mereka-mereka yang sudah ikutan NLP ini pakarnya akan ada bersama-sama dengan kita. Oke, without further ado, saya akan langsung saja membuka acara kita. Ibu Elin Wati, are we ready? Kayaknya dia udah gak sabar dari tadi ya beliau ini. Ibu Elin Wati silakan untuk memberikan opening speech untuk kita yang luar biasa. Silakan Ibu Elin. The Terima screen is kasih yours. Nina. Semangat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam dan salam sejahtera untuk kita semua. Semangat pagi Bapak dan Ibu hadirin. Yang terhormat Ibu Frederika Widiasari Dewi selaku Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku PUJK Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK. Yang terhormat Bapak Bernard Wijaya selaku Ketua Departemen Pengawasan Perilaku PUJK OJK. Bapak Hindranata Nikolai selaku Praktisi Senior Manajemen dan Pengembangan SDM. Yang terhormat Bapak Jos Chandra Irawan selaku Kepala Departemen Inklusi Tenaga Pemasaran AAJI beserta seluruh jajaran anggota working group di bawahnya. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas izinnya kita hari ini dapat berkumpul di acara hari ini. Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih pada teman-teman semuanya nih, agen asuransi jiwa yang karena semangat dan dedikasinya untuk hadir dan mengikuti acara hari ini untuk belajar dan berkembang bersama. Terima kasih pada rekan-rekan Dewan Pengurus AAJI di bidang kanal distribusi dan inklusi tenaga pemasaran yang sudah secara konsisten meluangkan waktunya untuk mempersiapkan acara ini. Terkhusus untuk Ibu Sisilianina, teman saya, ya, teman lama yang selalu cantik, yang bersedia untuk menjadi pemandu pada acara hari ini bersama dengan Pak Hing, yang sudah kita kenal semua pakarnya yang luar biasa, yang akan berbagi ilmu dan pengetahuan baru bagi seluruh agen asuransi yang hadir hari ini. Bapak dan Ibu semua, industri kita mengalami perkembangan yang pesat, baik dari sisi produk, layanan, maupun persaingan. Namun ada satu hal yang harus kita jaga dan tingkatkan, yaitu integritas kita bersama. Bagi agen asuransi, integritas adalah fondasi utama dalam membangun kepercayaan dengan nasabah yang pada akhirnya akan menjadi kunci kesuksesan dan keberlangsungan industri kita. Kita harus berterima kasih nih semuanya pada seluruh agen asuransi kita. Walaupun di tengah tantangan transformasi yang signifikan dengan kemajuan teknologi, perubahan regulasi, hingga meningkatnya ekspektasi konsumen, namun berdasarkan data semester 1 2024 menunjukkan bahwa pendapatan premi dari kanal distribusi keagenan mencapai 27,94 triliun atau meningkat sebesar 3,4% dibandingkan periode yang sama di tahun 2023. Kerja keras teman-teman agen asuransi membawa industri asuransi kita semakin dicintai dan dipercaya masyarakat. Boleh tepuk tangan dong ya teman-teman buat dirinya sendiri, luar biasa atas pencapaiannya ini ya. Dan ya hal tersebut sebenarnya menyumbang pada total pendapatan premi asuransi jiwa yang juga naik nih. Jadi secara total bukan cuma agensi yang naik, tapi keseluruhan total pendapatan premi asuransi jiwa juga naik sebesar 2,6% menjadi 88,49 triliun dibandingkan periode yang sama di tahun 2023. Data ini mencerminkan kesuksesan teman-teman asuransi dalam meningkatkan minat dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan diri.
Perlu kita ingat bersama, ini yang bikin saya bangga banget, bahwa keberhasilan agen asuransi tidak hanya diukur berdasarkan banyaknya jumlah polis ya Bapak Ibu, kita semua tahu, tetapi kemampuan untuk menjaga persistensi polis, terutama di tengah persaingan yang semakin ketat dan perubahan kebutuhan nasabah. Hal ini terbukti dari data klaim surrender yang menurun 13,5% menjadi 37,58 triliun dibanding periode yang sama tahun 2023 yang hanya menurun sebesar 8,6%. Data ini membuktikan bahwa semakin banyak masyarakat yang sadar mengenai pentingnya perlindungan jiwa jangka panjang sehingga memilih untuk terus melanjutkan kontraknya. Dan saya personal percaya bahwa ini juga adalah effort dan kerjasama dari teman-teman agen semua untuk meyakinkan nasabah bahwa polis yang mereka miliki adalah polis yang tepat. Dalam webinar ini, kami mengajak teman-teman agen untuk berdiskusi, berbagi pengalaman, dan mencari solusi agar inklusi agen asuransi dapat kita perkuat di industri kita ini. Agen asuransi yang berintegritas akan selalu memiliki teknik pemasaran yang inovatif dan tentu sesuai dengan kode etik dan standar yang telah ditetapkan AAJI. Diharapkan melalui webinar ini, teman-teman semua dapat memperoleh wawasan baru, memperkuat komitmen kita dalam menerapkan prinsip inklusi dan membawa perubahan positif di industri kita. Kami dari AAJI akan terus mendukung teman-teman agen asuransi dengan terus memberikan pembekalan, strategi, dan praktek terbaik dalam meningkatkan integritas agen asuransi dengan fokus pada inklusi dan pengembangan profesional di sektor asuransi jiwa. Maka dari itu, AAJI telah mempersiapkan Geraha AAJI yang akan mulai beroperasi pada bulan Juni 2025 yang nantinya akan menjadi sarana pengembangan SDM melalui beragam pelatihan, sertifikasi, dan literasi bagi karyawan, agen, hingga masyarakat umum. Akhir kata, saya ingin mengucapkan terima kasih bagi seluruh agen asuransi yang hadir pada hari ini, dan juga apresiasi sebesar-besarnya kepada para narasumber serta penyelenggara acara hari ini. Mari bersama kita manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk belajar dan berkembang demi masa depan yang lebih baik. Dan salam asuransi. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Nina selaku MC kita. Wow, keren banget Bu Elin. Boleh dong tepuk tangannya lagi buat Ibu Elin, luar biasa banget. Bu Elin, kalau saya boleh rangkum beberapa poin penting yang kita perlu bungkus kembali sebagai key takeaway kita. Yang pertama adalah kita mesti confident. Kenapa? Karena industri asuransi dengan kerja keras orang-orang hebat di belakang layar ini yang membuat terus bertumbuh. Tadi kita mencatatkan bahwa pertumbuhan premi kita meningkat sekitar 3,4% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, atau total secara absolut numbernya 27,94 triliun. Bukan angka yang kecil, ini bukan hanya 27,94 triliun, tapi artinya ada proteksi besar di balik angka ini. Yang kedua, bersama Ibu Elin, saya suka banget nih, kita insan asuransi bukan cari premi semata, tetapi benar-benar bagaimana mempertahankan polis itu tetap terjaga. Ini PR besar, tanda seru yang banyak di situ. Dan untuk memastikan itu semua terjadi, Ibu Elin mengatakan bahwa integritas adalah kunci untuk membuat industri ini menjadi kuat, dan yuk bersama-sama kita berkomitmen untuk terus melakukan perubahan positif untuk industri ini dengan cara meningkatkan profesionalisme. AAJI akan mendukung itu semua dengan akan munculnya Geraha AAJI di bulan Juni 2025. Wow, keren banget ya. Edukasi, literasi, inklusi akan ada bersama di sana. Bapak Ibu sekalian, saya lupa. Ada dua pria luar biasa yang selalu membawa saya di dalam layar online ini. Saya hanya pembicara. Saya ini hanya mimicking Bapak Ibu sekalian. Tapi pemikir dan pemerakarsa hebat di belakang saya. Boleh dong beli tepuk tangan juga untuk Bapak Jos Chandra dan juga Bapak Rusli Chan. Karena beliaulah yang terus memastikan inklusi ini terus berjalan. Mohon maaf banget kalau saya tidak sebutkan di awal, karena ada di samping saya Bapak Ibu sekalian, karena bersama beliau tuh rasanya udah nyatu ya, 3 in 1 gitu ya Bapak Ibu. Sebenarnya saya ini colongan dari literasi tapi selalu berasa inklusi. Oke.
Bapak Ibu sekalian, sekarang kita akan menyimak beberapa menit ke depan, sekitar 10 menit, simak sama-sama pesan yang akan disampaikan oleh Ibu Frederika Widiasari Dewi, selaku Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku PUJK, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK. Silakan kita menyimak sama-sama pesan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Budi Tampu Bolon, Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, Ibu Elin Wati, Ketua Bidang Kanal Distribusi dan Inklusi Tenaga Pemasar AAJI, Bapak Yos Chandra Irawan, Kepala Departemen Inklusi Tenaga Pemasar AAJI, beserta anggota Working Group, Pak Togar Pasaribu, Direktur Eksekutif AJI, yang saya hormati rekan saya dari OJK, Pak Berat Wijaya, Kepala Departemen Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, juga Pak Hidranata Nikolai selaku narasumber, serta seluruh Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia. Pertama tentu kita harus selalu memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan karunia-Nya. Kita bisa hadir pada kegiatan hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Pertama tentu marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas perkenannya kita semua bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat pada webinar Inklusi Tenaga Pemasar Industri Asuransi Jiwa yang diinisiasi oleh AJI. Tentunya kami mengucapkan apresiasi kepada Pak Budi dan juga seluruh jajaran yang sudah menginisiasi kegiatan hari ini untuk mempertajam mengenai pentingnya integritas pelaku tenaga pemasar asuransi jiwa dalam rangka memperkuat pelindungan konsumen dan masyarakat. Ibu Bapak yang saya hormati, seperti kami sampaikan pada press conference lalu bahwa per 31 Juli tahun ini, OJK menilai bahwa secara umum sektor jasa keuangan terjaga stabil yang didukung oleh tingkat permodalan yang kuat dan likuiditas yang memadai di tengah ketidakpastian global saat ini. Dari sektor perasuransian, aset industri asuransi per 31 Juli tahun ini telah mencapai 1.132 triliun atau naik sekitar 1% year on year. Adapun untuk asuransi komersil, premi asuransi jiwa tumbuh sebesar 2% year on year dengan nilai sebesar 104,3 triliun dengan risk-based capital yang terjaga. Tentunya banyak faktor yang menyumbangkan pertumbuhan sektor perasuransian di Indonesia. Salah satunya adalah kinerja positif industri asuransi jiwa yang merupakan kontribusi dari Bapak Ibu pelaku usaha jasa keuangan, tentunya dari AAJI dan juga tentu saja dari para tenaga pemasar. Kontribusi Bapak Ibu tentunya harus diimbangi dengan upaya peningkatan pelindungan konsumen dan pelaksanaan perilaku market conduct khususnya dalam memasarkan produk dan layanan asuransi jiwa. Ibu Bapak peserta webinar yang saya hormati, OJK sebagai regulator yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dan kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, memiliki tugas untuk mengatur dan mengawasi seluruh sektor keuangan termasuk di dalamnya industri asuransi jiwa. Dan yang kami tahu saat ini sedang dalam proses transformasi pasca berlakunya Undang-Undang P2SK dan tentunya di tengah digitalisasi yang sangat luar biasa terus berkembang dan tentunya berdampak luas bagi industri asuransi juga. Kami tentunya juga selalu mengedepankan sisi pelindungan konsumen dan masyarakat kepada seluruh pelaku asuransi jiwa di Indonesia. Kami terus mendorong agar perusahaan asuransi jiwa dan tenaga pemasar beroperasi sesuai dengan standar etika dan perilaku sebagaimana diatur dalam POJK nomor 22 tahun 2023 tentang pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Kami juga telah meluncurkan roadmap pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan, edukasi dan pelindungan konsumen sebagai arah kebijakan dan juga menjadi pedoman bagi seluruh stakeholder dan tentu saja termasuk industri jasa asuransi jiwa dan juga seluruh tenaga pemasar di dalamnya. Pada kesempatan yang sangat baik ini, saya ingin menyampaikan kalau kita melihat pada data pengaduan konsumen yang disampaikan kepada OJK melalui aplikasi Portal Pelindungan Konsumen, ada 922 pengaduan terkait sektor asuransi. Apa saja sih masalah terbesarnya? Jadi bisa kita sampaikan masalah terbesar yang diadukan ya. Pertama adalah kesulitan klaim ya. Kemudian kita melihat persoalan premi asuransi dan kemudian masalah dari konsumen yang tidak memahami isi polis dan juga terkait
pembatalan atau penutupan polis asuransi. Dari berbagai pengaduan tersebut, tim kami melakukan pendalaman, verifikasi, dan pemanggilan. Ya, ternyata berbagai kasus yang banyak diadukan tersebut berawal sejak saat proses pemasaran yang dilakukan secara kurang transparan atau tidak transparan, dan juga ternyata disebabkan karena faktor kapasitas tenaga pemasar perlu ditingkatkan. Guna memastikan kegiatan pemasaran dijalankan dengan baik, kami sebetulnya telah mengatur semuanya ya, kewajiban POJK dalam kegiatan pemasaran industri asuransi jiwa pada POJK 22 tahun 2023, antara lain mengatur kewajiban bahwa agen penjual yang harus memiliki lisensi agen, penjualan produk disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan konsumen, termasuk di dalamnya etika berkomunikasi dengan konsumen. Selain itu, kami juga memiliki tool pengawasan market conduct untuk memastikan bahwa PUJK dan Bapak Ibu tenaga pemasar menjalankan bisnisnya sesuai dengan etika dan prinsip-prinsip pelindungan konsumen. Nanti tentunya Pak Bernard bisa mengelaborasi lebih dalam lagi tentang hal ini, dan silahkan ditanyakan berbagai hal yang kemudian banyak menjadi permasalahan atau menyebabkan dispute antara Bapak Ibu dengan para konsumen pemegang polis Bapak Ibu ya. Untuk itu pada kesempatan yang sangat baik ini saya mengajak Pak Budi beserta seluruh anggota AAJI dan tentu saja beserta seluruh tenaga pemasar untuk terus menjaga integritas, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan market conduct, dan tentu saja terhadap ketentuan pelindungan konsumen agar industri asuransi jiwa ini bisa terus berkembang dan semakin dipercaya oleh konsumen dan masyarakat Indonesia, yang tentu saja ini menjadi harapan kita semua. Sebagai penutup, saya sekali lagi mengucapkan apresiasi kepada Pak Budi dan AAJI yang telah menyelenggarakan kegiatan hari ini yang tentunya akan sangat bermanfaat, terutama untuk meningkatkan kapasitas bagi seluruh tenaga pemasar industri asuransi jiwa yang saya yakin ketika ini ditingkatkan akan memberikan dampak yang sangat besar bagi industri asuransi jiwa. Terima kasih Pak Budi dan kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, keren sekali ya Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan sekalian. Pesannya singkat, padat, tapi daging semua. Ada beberapa pesan penting, saya serius banget menyikapi dan mendengarkan video ini, bahwa ketika kontribusi rekan-rekan sekalian meningkat dalam bentuk premi dan aset, ternyata itu saja belum cukup. Perlu disertai dengan perlindungan konsumen dan tentunya disertai dengan bagaimana kita menerapkan market conduct. Semua sudah tertera dan teratur dengan sangat rapi di POJK nomor 22 tahun 2023 tentang bagaimana standar perilaku dan perlindungan konsumen. Salah satunya adalah pastikan lisensinya beneran lisensi, nggak pakai joki. Yang kedua, pastikan produk yang dijual juga sesuai kebutuhan, bukan sesuai komisinya tenaga pemasar. Jadi pastikan needs based selling-nya berjalan. Yang ketiga adalah etika berkomunikasi juga diatur di dalamnya, termasuk juga etika prinsip-prinsip perlindungan konsumen. Menyikapi yang Ibu Frederika tadi sampaikan, pengaduan yang sering kali muncul ada 4 yang utama. Yang pertama adalah susah melakukan klaim, yang kedua preminya yang tidak sesuai dengan yang disampaikan di awal, yang ketiga tidak bisa mempertahankan asuransinya, dan akhirnya terjadilah penutupan asuransi di tengah jalan. Nah, ini semua setelah ditelaah lebih jauh, kuncinya cuma 2, tidak ada transparansi di dalam penjualan, dan satu lagi adalah kurangnya kapasitas tenaga pemasar. So, teman-teman sekalian, pastikan untuk hari ini bersama webinar Inklusi Tenaga Pemasar, kita terus meningkatkan integrasi dan juga kepatuhan kita, karena inilah syarat utama yang tidak bisa ditawar-tawar lagi untuk memastikan industri kita terus berkembang dan dipercaya, dan tentunya memberikan dampak. Keren banget ya. Nah, ini semua tadi kita hanya mendengarkan dalam satuan yang cukup pendek, tetapi don't worry, karena Bapak yang luar biasa berikut ini akan membahas secara lebih detail lagi bagaimana peran regulator dan standar etika di dalam pemasaran asuransi, serta sekali lagi dan lagi pentingnya integritas di dalam pemasaran asuransi jiwa. Langsung saja kami memanggil pakarnya,
Kepala Departemen Pengawasan Perilaku PUJK dari OJK, Bapak Bernard Wijaya. Silakan. Terima kasih Ibu Cecilia Hina yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Senang rasanya kalau dalam rangka untuk inklusi, gitu ya, sosialisasi untuk ujung tombak tenaga pemasar industri jasa industri asuransi jiwa gitu ya dalam mempertahankan integritas di tengah transformasi industri jasa keuangan. Jadi kalau saya berbicara ataupun audiensnya adalah tenaga pemasar, saya mesti menyesuaikan karena umumnya tenaga pemasar adalah orang-orang yang energik gitu ya. Kalau tidak energik tentu saja tidak menarik gitu ya. Makanya kami mencoba bagaimana mempertahankan energik itu dan juga tentu saja menjaga integritas yang utama. Ibu Kiki sudah menyampaikan pesan tersebut dan bagaimana integritas itu harus dipertahankan, kemudian dikembangkan dan juga ditularkan gitulah kepada para eh, konsumennya gitu ya. Dalam yang kesempatan yang berbahagia ini kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Elin Wati selaku Ketua Bidang Kanal Distribusi dan Inklusi Tenaga Pemasar AAJI, Bapak Jos Chandra Irawan, Kepala Departemen Inklusi Tenaga Pemasar Asosiasi Asuransi Jiwa, beserta anggota working group di bawahnya, kemudian juga Bapak Hingdranata Nikolai, praktisi senior manajemen dan pengembangan sumber daya manusia, yang tidak kalah penting di dalam membangun tetap menjaga spirit dari teman-teman tenaga pemasar serta para peserta ya webinar yang berbahagia. Juga dalam kesempatan ini kami mengucapkan salam buat Pak Budi Tampu Bolon, Ketua Dewan Pengurus Asosiasi AAJI, kemudian Bapak Togar Pasaribu selaku Direktur Eksekutif AAJI. Nah, ini silakan saja nanti kami akan mudah-mudahan bahan yang kami sampaikan ini cukup banyak, tetapi mudah-mudahan nanti akan dipelajari lebih lanjut ya. Nanti kami akan share juga bagaimana data-data ini ataupun informasi ini kami harapkan untuk memperkuat gitu ya integritas tenaga pemasar. Nanti silakan next slide, itu ada beberapa agenda, mudah-mudahan agendanya bisa tercover semua gitu ya. Ada 6 agenda, nanti mulai dari kami mengatur bagaimana ketentuan praktek dalam aturan kami gitu ya. Kemudian menjaga prinsip pelindungan konsumen karena perilaku itu sangat sulit untuk dilakukan elaborasi, dianalisis. Di samping teman-teman juga sudah memiliki standar gitu ya, standar etik atau kode etik dikaitkan dengan bagaimana menjaga integritas bagi masing-masing tenaga pasar. Kemudian Ibu Kiki sudah menyampaikan tadi bahwa meskipun kami tidak secara langsung melakukan pengawasan terhadap tenaga pemasar gitu ya, karena merupakan pihak ketiga yang kami utamakan adalah dari si pelaku bisnisnya, tetapi tenaga pasar dianggap kami sebagai pihak ketiga, jadi kami tidak langsung melakukan pemantauan dan pengawasan. Nanti kami akan sebutkan bagaimana ruang lingkup dalam pengawasan perilaku kami sebagai informasi. Kemudian nanti ada hal-hal yang memang kami sampaikan terkait dengan praktek-praktik yang dilakukan oleh teman-teman tenaga pasar, khususnya berkaitan dengan pemasaran PAID yang kami lakukan 2 tahun lalu gitu ya. Mudah-mudahan ini menjadi tantangan ya, bukan artinya jangan menjadi resistensi, tapi menjadi tantangan untuk perbaikan ke depan. Kemudian tambahkan lagi dengan hasil pengawasan, kaitan dengan kinerja dari perusahaan asuransi jiwa Indonesia. Next slide. Nah, yang pertama kami sampaikan lagi pengaturannya. Ini secara singkat saja nanti kami sampaikan. Tadi Ibu Kiki sudah menyampaikan sebenarnya bahwa selama beberapa tahun terakhir ini, gitu ya, sebenarnya pertumbuhan premi PAID itu sudah sangat berkurang, gitu ya. Artinya menurun pendapatan premi dari PAID ataupun unit link, gitu ya. Kami sudah mencatat bahwa hingga Agustus 2024 turun menjadi 32,6 triliun
dibandingkan dengan Agustus 2023 42,77 triliun. Tetapi di sisi lain, penurunan premi dari PAID tadi di cover dengan membaiknya penerimaan premi dari asuransi endowment gitu ya. Yang semula 31 di tahun lalu menjadi 36,7. Jadi memang kalau kami perhatikan beberapa tahun ini ada switching gitu ya. Yang semula PAID sebagai primadona sekarang sudah mulai berkurang pamornya dan digantikan dengan endowment gitu ya. Ini yang kami sampaikan beberapa hal yang kaitan dengan bagaimana menjaga integritas. Nah, ini dikaitkan dengan data statistik yang membuktikan bahwa adanya penurunan, berarti kita harus menggunakan bagaimana membangun gitu ya, membangun integritas kembali dan menjaga bagaimana kinerja dari perusahaan asuransi jiwa kaitan dengan PAID-nya. Tetapi menurut kami ada satu hal yang lebih penting. Tadi Ibu eh, Elin mengatakan bahwa salah satu kinerja dihitung dari konsistensinya gitu ya terhadap polis yang dipegang oleh pemegang polis. Tetapi di sisi kami adalah ada salah satu yang penting juga adalah bagaimana memberikan pemahaman kepada konsumen, calon konsumen gitu ya, calon pemegang polis untuk bisa mendapatkan bahwa sebenarnya polis itu memang sangat bermanfaat bagi kami gitu ya, bagi para konsumen. Oleh karena itu, nah kami meminta menitip pesan nih kepada teman-teman tenaga pasar bahwa selain menjadi ujung tombak, mendapatkan pemahaman dan juga memberikan pemahaman itu kepada teman-teman di calon pemegang polis bahwa sebenarnya asuransi memang perlu gitu ya. Terlepas dari praktik-praktik yang sudah dilakukan saat ini gitu ya. Mari kita membangun kembali. Nah, saya mengawali dengan amanat pengaturan di Undang-Undang P2SK. Ini sebenarnya sudah kami lakukan berkaitan dengan pengembangan penguatan gitu ya. Tetapi khusus untuk di bidang PEPK, bidang pengawasan, perilaku, pelaku usaha jasa keuangan, edukasi dan pelindungan konsumen, ini mendapat porsi yang lebih nih di Undang-Undang P2SK ini. Karena kami mendapat lebih porsinya dengan adanya peningkatan semulanya anggota Dewan Komisioner menjadi kepala eksekutif gitu ya. Kepala eksekutif pengawas perilaku pelaku usaha jasa keuangan. Dan saya kebetulan berdiri ataupun menyampaikan ini karena dampak positifnya bagi saya gitu ya. Karena dengan berlakunya Undang-Undang P2SK dengan adanya departemen yang namanya pengawasan perilaku PUJK gitu ya. Kemudian ada lagi di dalam eh, bab 18 Undang-Undang P2SK ini. Undang-Undang P2SK ini terdiri dari 341 pasal 27 bab. Salah satu pasalnya di bab 18 berkaitan dengan literasi keuangan, inklusi keuangan, dan pelindungan konsumen. Nah, ini ada pokok-pokok poin yang tidak saya sebutkan satu persatu, tapi teman baca bahwa Undang-Undang P2SK merupakan salah satu hal yang membutuhkan mengapa dibentukkan adanya pelindungan konsumen, gitu ya. Termasuk di dalamnya adalah menjaga integritas dari para pelaku-pelakunya, gitu ya. Dan ekosistemnya tentu saja ya, penguatan ekosistemnya. Next slide. Nah, ini saya sampaikan juga bahwa di dalam amanat kami sebagai otoritas jasa keuangan, sebagai pengawas gitu ya, kami juga harus menjaga amanat di Undang-Undang OJK tahun 2011 nomor 21 berkaitan dengan pasal 28 bahwa untuk melakukan pelindungan konsumen dan masyarakat, OJK juga berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat gitu ya. Yang meliputi mungkin saya concern di B dan C ini. Meminta agar LJK menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat. Nah, kegiatan yang berpotensi merugikan masyarakat itu cukup besar, cukup luas gitu ya. Tetapi dalam konteks kami, salah satunya adalah berkaitan dengan pemasaran, aspek pemasaran gitu ya. Iklan, penyampaian informasi yang berlaku, penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan produk layanan kepada masyarakat. Kalau sudah menjadi inklusi namanya konsumen gitu ya. Nah, ini tindakan-tindakan ini kami perlukan dalam rangka menghentikan supaya jangan terlampau lebih jauh lah kalau ada potensi kerugian yang berlaku gitu ya. Next slide. Kemudian ini dalam POJK kami tadi Ibu Sisila sudah sampaikan, Ibu Eli sudah sampaikan adanya POJK nomor 22 tahun 2023 yang merupakan fenomenal gitu ya. Karena POJK kami ini merupakan POJK yang
eh, pembentukannya itu memerlukan struggle di antara di internal OJK sendiri gitu ya, di antara pengawas. Kami juga membuat peraturan OJK yang kaitan dengan perlindungan konsumen masyarakat ini penuh dengan resistensi juga nih dengan teman-teman di pengawas prudensial gitu ya. Tetapi dengan Undang-Undang P2SK menyatakan bahwa pengawasan perilaku salah satunya berkaitan dengan aspek perlindungan konsumen itu diperlukan gitu ya. Nanti ini sebagai informasi saja bagi teman-teman pengawas, tenaga pasar, bahwa yang namanya pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan atau market conduct lah gitu ya. Itu adalah pengawasan terhadap perilakunya pelaku bisnis nih. Jadi kami memang deal dengan pelaku usaha jasa keuangannya. Jadi kami deal dengan perusahaan asuransi jiwanya gitu ya. Di dalam mendesain, menyediakan, menyampaikan informasi, menawarkan, menyusun perjanjian, memberikan pelayanan atas penggunaan produk dan atau layanan gitu ya. Jadi kami deal dengan perilakunya Bapak Ibu sekalian POJK gitu ya. Di dalam mendesain termasuk memberikan pelayanan atas produk dan atau layanan. Nah, dalam konteks ini adalah produk berkaitan dengan produk asuransi jiwa gitu ya. Serta bagaimana menangani pengaduan dan penyelesaian sengketa dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen. Nah, tentu saja dalam melaksanakan pengawasan perilaku itu kami melakukan beberapa tools gitu ya, ataupun instrumen yang kami lakukan. Ini kurang lebih sama dengan teman-teman di pengawasan prudensial. Kami bisa melaksanakan untuk dengan teknik pengawasan secara langsung maupun tidak langsung gitu ya. Kemudian kami juga memastikan bahwa tujuan pengawasan perilaku market conduct ini adalah memastikan adanya kepatuhan gitu ya. Tentu saja kepatuhan bagi pelaku bisnis nih di dalam menerapkan praktik-praktik yang berkaitan dengan produk layanannya gitu ya. Untuk agar selalu comply dengan ketentuan perlindungan konsumen dan masyarakat. Kemudian di sisi lain ada mewujudkan keseimbangan hak dan kewajiban antara konsumen dan pelaku bisnis gitu ya di dalam menggunakan produk layanan itu sendiri. Next slide. Ini silakan saja. Nah, ini kami mulai memasukkan sebenarnya kami memberikan informasi tambahan di mana teman-teman tenaga pasar kan semestinya sudah punya standar etika gitu ya yang dilakukan atau sudah disediakan oleh asosiasi jiwa. Ini sebagai kode etik atau etik. Nah, tetapi ada ketentuan kondaknya yang memang harus wajib diikuti oleh seluruh pelaku bisnis ya, termasuk juga tenaga pihak ketiga. Dalam hal ini dia wakili oleh tenaga pasaran. Yang pertama adalah memastikan ada itikat baik bagi pelaku bisnis itu sendiri dan konsumen. Jadi kami itikat baik itu tidak hanya berlaku bagi pelaku bisnis, tetapi juga bagi konsumen gitu ya. Caranya gimana gitu ya? Jadi pelaku bisnis itu harus deal dengan konsumen dalam hal melayani pelaku bisnis, dalam hal pelaku bisnis melayani kepada konsumen itu dilakukan dengan tidak diskriminatif. Tapi ini konteksnya terlampau luas gitu ya, pengertian diskriminasi itu. Kemudian dalam hal POJK memastikan menggunakan tenaga pasar, pastikan juga bahwa pihak ketiganya juga bekerja untuk mewakili POJK dengan cara yang sama gitu ya, adil, bertanggung jawab dan beretikat baik, tidak diskriminatif dan sebagainya. Kemudian kami memastikan agar pelaku bisnis nih untuk memiliki itikat baik itu adalah dilarang melakukan tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan atau norma yang berlaku di masyarakat yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan atau psikis gitu ya terhadap calon konsumen dan atau konsumen. Ini ini menjadi perhatian khusus serius karena di undang-undang ditambahkan khusus untuk bagaimana tenaga-tenaga pihak ketiga yang mewakili pelaku bisnis di dalam memasarkan termasuk juga melakukan collect gitu ya terhadap aktivitas insurance ataupun angsuran gitu ya. Ini agar menjaga norma-norma tersebut. Kemudian memastikan bahwa setiap pengaturan pelaku bisnis itu memiliki kebijakan prosedur tertulis serta kode etik gitu ya. Nah, ini kode etik ini jadi teman-teman semua bahwa tenaga pemasar itu memiliki dua sumber landasan hukum sebenarnya. Satu kode etik yang memang dikeluarkan oleh AAJI tahun 2012 kalau tidak salah gitu ya. Kemudian punya lagi ketentuan yang mandatori dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan. Ada undang-undang P2SK, ada undang perlindungan konsumen sendiri, undang-undang PK, undang-undang PDP dan sebagainya gitu ya. Ini dimaksudkan untuk menjaga agar memahami bagaimana menjaga supaya tadi
pada saat kita deal dengan konsumen, deal dengan calon konsumen, itu memegang erat etik-etik seperti ini. Kemudian ini saya tidak mau secara detail karena waktu juga, melakukan pencegahan perilaku yang berakibat merugikan konsumen. Nah, ini dilarang menawarkan yang merugikan potensi kerugian dan sebagainya. Kemudian wajib menyampaikan informasi mengenai benturan kepentingan apabila ada, gitu ya. Tujuannya adalah transparansi sebenarnya. Jadi kalau calon pembeli itu diberikan pemahaman yang cukup mengenai informasi yang kaitannya dengan produk layanan yang akan dikonsumi ataupun dibelinya, maka ini perlu dilakukan informasi yang wajar, yang proper gitu ya. Kemudian ada lagi pertambahan tanggung jawab bagi pelaku bisnis gitu ya, terhadap potensi ataupun kerugian yang dialami oleh konsumen termasuk pemegang polis. Tentu saja kalau POJK-nya bertanggung jawab kalau kesalahan, kelalaian, dan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan itu atau karena perjanjian yang baik yang dilakukan oleh direksi, dewan komisaris, pegawai, dan atau dilakukan oleh pihak ketiga yang mewakili dan atau bekerja untuk kepentingan POJK. Jadi teman-teman termasuk diantaranya tenaga masar adalah pihak dianggap sebagai pihak ketiga gitu ya, yang mewakili atau bekerja untuk kepentingan POJK. Tetapi dalam hal terdapat kelalaian tadi, ada hal-hal yang menyebabkan potensi kerugian dan sebagainya, maka ini tanggung jawabnya kepada pelaku bisnis. Next slide. Kemudian bagaimana ketentuan praktik pemasaran bagi tenaga pemasar asuransi? Ini kami memandangnya dari ketentuan kami ya, Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua ya. Bukan dari etikanya ya, bukan kode etik, tetapi dari sisi kondaknya peraturan kami, ketentuan perlindungan konsumen masyarakat. Pertama, kaitan dengan pemasaran. Ibu Kiki tadi sudah meng-highlight tuh. Ada beberapa aspek-aspek penguatan integritas, termasuk diantaranya menjalin komunikasi dengan eh, masyarakat atau konsumen secara pribadi. Kalau melakukan komunikasi secara pribadi, itu memang ada ketentuan dilarang menawarkan tanpa persetujuan terlebih dahulu nih bagi konsumen dan masyarakat sebelum menggunakan konsumen melakukan komunikasi pribadi gitu ya. Kemudian dilarang mewajibkan persetujuan melakukan penawaran sebagai syarat penggunaan produk. Jadi ada beberapa ini sebagai teknik saja sebenarnya dalam rangka untuk memasarkan ada kata ya tidak, tapi kata ya tidak itu dianggap sebagai salah satu persyaratan ya persetujuan padahal sebenarnya bukan gitu ya. Nah, ini ada beberapa teknik seperti itu. Kemudian kalau konsumen memang tidak melakukan persetujuan terlebih dahulu menggunakan komunikasi pribadi, maka pelaku bisnis dalam hal ini ataupun tenaga pasar harus menghentikan penawarannya. Juga kami mengatur nih waktu penawarannya. Harus hari kerja, Senin sampai dengan Sabtu, nggak boleh hari libur gitu ya. Waktunya sudah ditentukan pukul 8 sampai jam 6 sore, kecuali atas persetujuan permintaan dari si konsumen gitu ya. Saya karena mungkin kesibukan tidak hari kerja, maka dia biasanya hari libur dan sebagainya boleh, tetapi sepanjang ada persetujuan. Dan itu harus terekod ya Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian yang pertama harus menginformasikan nama POJK, maksud tujuan, sumber dan sebagainya di dalam rangka kenapa kami mendapatkan informasi pribadi kepada teman-teman konsumen gitu ya. Dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana merekam suara atau video atas penawaran yang sesuai ketentuan peraturan perundangan. Ini terjadi karena permasalahan sebelumnya gitu ya dalam pemasaran praktek produk PID di mana terjadi dispute antara konsumen dengan agen pemasar yang sama-sama mengklaim bahwa mereka telah melakukan hal-hal yang dilakukan dengan benar. Tetapi masalah pembuktiannya agak sulit karena memang beberapa waktu lalu tidak dilakukan persyaratan untuk melakukan rekaman gitu ya, baik suara maupun video. Kemudian dalam hal melakukan pemasaran untuk yang unit link PID ya Bapak Ibu sekalian, tenaga pemasar wajib diikuti apabila menggunakan tatap muka harus dengan tatap muka. Tanpa tatap muka harus dilakukan dengan melalui video conference secara digital. Jadi maksudnya adalah supaya menimbulkan trust bagi si calon pemegang polis gitu ya. Karena bertemu secara tatap muka meskipun kondisi secara digital bagaimana pengembangan teknologi saat ini. Next slide. Ini saya agak cepat. Nah, ini POJK kami tahun 2023 tentang 22 yang paling baru gitu ya.
Jadi hal-hal yang harus dilakukan perusahaan atau tenaga pemasar dalam memasarkan padi khususnya. Pertama harus menyediakan namanya informasi terkait dengan ringkasan informasi produk atau layanan. Ini adalah tata cara memberikan transparansi gitu ya. Memberikan informasi yang cukup gitu ya, bermanfaat khususnya berkaitan dengan produknya apa sih manfaatnya, biayanya apa sih kalau terjadi atau ada, risikonya apa sih, biaya preminya berapa, kemudian bagaimana kalau hak dan kewajiban kami ataupun tata cara berkaitan dengan ketentuan membuka ataupun menutup asuransi dan sebagainya. Termasuk pemberian informasinya adalah berkaitan dengan layanan mengenai produk ya, Bapak Ibu sekalian, yang jelas, akurat, jujur, mudah diakses, dan tidak berpotensi menyesatkan. Kelihatannya mudah, tapi prakteknya sangat sulit, gitu ya. Ini teman-teman harus menyediakan bagaimana servis kesediaan untuk memberikan informasi yang cukup. Intinya adalah itikat dari teman-teman semua untuk bisa memberikan manfaat gitu ya, bahwa produk ini bermanfaat. Nah, bagaimana manfaat ini bisa di-share untuk bisa kesejahteraan bagi si calon pemegang polis gitu ya. Menyampaikan hak dan kewajiban, syarat ketentuan, layanan dan sebagainya. Ini juga sama, mungkin di kode etik juga Bapak Ibu sudah sangat familiar dengan ini gitu ya. Kemudian dalam hal melakukan pemasaran secara tatap muka atau non tatap muka, tadi sudah sampaikan bagaimana trust itu bisa timbul kalau kita biasanya secara psikis, nasabah, pemegang polis, kalau bertemu fisik, muka, tatap muka, lebih trust dibandingkan dengan hanya suara dan sebagainya gitu ya. Ini sebagaimana bagaimana salah satunya psikis itu bisa kami lakukan akomodasi dengan cara pemberian tatap muka dan video tadi ya. Dilarang mencantumkan garansi, target tertentu, melakukan konfirmasi mengenai kesesuaian produk, menyediakan dan menyampaikan informasi pengelolaan investasinya. Nah, namanya PAID itu adalah produk asuransi, ya. Hanya featuringnya tambahan berupa adanya informasi dari hasil asuransi premi yang dibayarkan tadi, ada namanya pengelolaan investasi. Nah, ini investasi itu disampaikan bagaimana suka dukanya kalau mengelola kalau teman-teman pemegang polis itu berinvestasi gitu ya. Tergantung dari risk appetite-nya masing-masing dari si pemegang polis. Next slide, saya agak cepat. Kemudian pasal 41 dalam hal pemasaran padi. Kami fokus kepada pemasaran padi ya teman-teman ya. Karena memang yang kami lakukan atau pemantauan kami saat ini adalah produk yang berisiko tinggi dalam produk asuransi jiwa adalah padi. Yang lainnya lebih tidak berisiko gitu ya. Tapi bukan berartinya tidak berisiko atau kurang berisiko, tentu saja dilakukan dengan embrace, enggak juga ya teman-teman ya. Menyampaikan keterbukaan informasi, menekankan bahwa PAID merupakan produk asuransi gitu ya, yang memberikan manfaat perlindungan risiko. Dan tentu saja ada manfaat yang dikaitkan dengan investasi secara berimbang. Kemudian yang memastikan bahwa pembelian atau pembukaan ataupun pemasaran PAID ini adalah sebenarnya tergantung sama kebutuhan dan kemampuan serta profil risikonya. Ini yang menurut saya yang paling penting. Bagaimana teman-teman tenaga pemasaran itu bisa memberikan kemampuan, bisa menduga kebutuhan, kemampuan dari si profil risikonya terhadap konsumen ataupun calon pemegang polis gitu ya. Dan bagaimana pencubukan data informasi dokumen yang diperlukan dalam rangka tadi supaya jangan terjadi kalau dapat dispute seperti apa sudah ada mitigasinya gitu ya. Ini saya langsungkan saja. Yang keempat adalah tadi dalam hal terdapat penawaran tambahan atas PAID dengan biaya asuransi ya gitu ya yang dibandingkan kepada nilai tunai, wajibkan memiliki analisis dan menjelaskan nilai-nilai tunai tersebut kepada pemegang polis. Karena berdasarkan pengalaman kami, teman-teman pemegang polis itu adalah nggak paham dengan terhadap produk yang PAID ini ya, yang sangat menurut kami kompleks gitu ya. Oleh karena itu, kesediaan teman-teman memberikan pemahaman yang cukup, yang jelas, yang penting adalah manfaatnya bagi yang bersangkutan gitu ya. Tentu saja dengan tambahan untuk investasi ini adalah tambahan bonusnya lah gitu. Tapi utamanya adalah tadi coverage insurance-nya. Next slide. Ini juga sama ya. Dilarang menerima premi sebelum permohonan asuransi diterima.
wajib menerapkan kebijakan sebelumnya. Jadi pahami dulu mengenai teman-teman tenaga pasar terhadap produk ini kaitan dengan kebijakan dan prosedurnya di masing-masing perusahaan asuransi jiwa gitu ya. Baru kita bisa menjelaskan kepada calon gitu ya. Kemudian next slide lagi, ini saya singkatkan saja. Ini ada beberapa prinsip yang memang kami lakukan karena norma-norma berkaitan dengan bagaimana menjaga perilaku gitu ya. Perilaku itu dari sisi baik itu PWJK maupun konsumen itu sangat sulit atau rigid gitu ya. Maka ada beberapa pendekatan yang kami lakukan dengan melakukan prinsip. Jadi kalau teman-teman tenaga pasar ada etik gitu ya, atau prinsip-prinsip atau kode etik yang berlaku. Kami juga memiliki prinsip-prinsip yang memang harus diikuti, tetapi konsekuensinya tidak begitu ketat dari kaitan dengan norma gitu ya. Yang pertama adalah kita memberikan edukasi memadai. Nah, teman-teman ini adalah sebagai tenaga pasar ujung tombak di dalam memajukan gitu ya produk-produk layanan perusahaan asuransi jiwa supaya merasakan manfaatnya bagi pemegang polis gitu ya. Edukasi memadai. Apa sih produk ini dan sebagainya, pemahaman mengenai produk layanan ini yang manfaatnya kepada si calon pemegang polis. Yang kedua, prinsip keterbukaan dan transparansi dalam produk atau layanan itu sendiri. Jadi bagaimana memberikan informasi yang transparan. Transparan artinya bukan hati seluruhnya benar-benar diinformasikan total 100% ya, enggak. Tapi pokok-pokok poin. Apa itu? Manfaatnya, risikonya, biayanya, tata cara yang berlaku, dan sebagainya. Itu diinformasikan baik sebelum maupun saat maupun sesudah produk itu dilaksanakan. Kemudian perlakuan yang adil dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab. Nah, ini juga sama tadi, itikat baik gitu ya. Perlakuan yang adil dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab. Termasuk adalah mencegah terjadinya konflik intinya gitu ya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah prinsip bagaimana menjaga perlindungan aset, privasi, dan data konsumen. Nah, ini praktik-praktik ini kami lakukan banyak terjadi nih, khususnya kalau teman-teman tenaga pasar punya data konsumen, data pemegang polis. Itu dianggap bahwa ini merupakan data saya karena sudah disampaikan kepada konsumen dari konsumen. Tetapi sebenarnya subjek pemilik dari data pribadi itu adalah milik dari si pemegang polis. Dengan demikian kalau mau melakukan kaitan dengan elaborasi data konsumen harus dapat izin dulu dari pemegang polis ya, kecuali peraturan undang-undang yang berlaku yang mengatur lain. Misalnya kaitan dengan APO PPT dan sebagainya. Penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien. Nah, ini salah satunya adalah sampaikan juga tuh bahwa di awal lebih baik ya di dalam melakukan pemasaran produk disampaikan juga kalau ada hal-hal yang perlu dilakukan pasca penjualan yang mungkin tidak sesuai dengan informasi disampaikan, bisa disampaikan mekanisme pengaduan dan bagaimana penyelesaiannya termasuknya. Prinsip lain adalah bagaimana melakukan penegakan kepatuhan dan persaingan yang sehat. Nah, persaingan yang sehat ini saya tekankan karena berdasarkan pengalaman kami dalam melakukan operasi di pasar, persaingan yang tidak sehat justru banyak dilakukan terjadi gitu ya. Tapi akan saya sampaikan di belakang. Next, saya pacu cepat. Nah, ini salah satu kalau dari sisi kami pengawasan market conduct gitu ya, berkaitan bagaimana memitigasinya, menjaga integritas, etikat baik bagi pelaku bisnis dan tenaga pasar, termasuk konsumen gitu ya. Nah, untuk area konsumen, kami punya kolega namanya Departemen Literasi Inklusi dan Komunikasi. Nah, ini mereka adalah melakukan tindakan preventif. Jadi teman-teman tadi punya tugas penting bagaimana memberikan pemahaman yang sangat transparan, informatif berkaitan perlunya produk asuransi jiwa gitu ya, bagi manfaat pribadi yang bersangkutan bagi pemegang polis. Di sisi lain kami juga OJK selaku otoritas juga memberikan tindakan-tindakan preventif berupa melakukan kegiatan literasi dan juga tentu saja inklusi gitu ya. Jadi di dalam produk-produk kami punya namanya produk kejar, LMS, Kreasi Muda, TPAKD, Si Muda. Mohon maaf saya tidak bisa mengelaborasi, tapi ini ada lagi kaitan dengan modul-modul bagaimana kami melakukan pemahaman, memberikan supaya masyarakat itu mengerti produk keuangan dan juga ujung-ujungnya akan melakukan inklusi gitu ya. Saya ada berada di area yang pengawasan perilaku ini. Nah, ini salah satunya melakukan tindakan preventif juga, tapi juga kuratifnya juga gitu ya. Next slide.
Nah, ini ruang lingkup pengawasan kami. Sebagai informasi saja bagi teman-teman bahwa di dalam area kami melakukan mitigasi terhadap risiko yang kemungkinan terjadi dalam aspek perlindungan konsumen masyarakat. Kami berfokus kepada area mendesain, mulai mendesain perilaku ya. Kami fokus kepada perilakunya pelaku bisnis dalam mendesain tadi, menyediakan informasi, menyampaikan, menawarkan produk, menyusun perjanjian, pemberian layanan, sampai ke penanganan pengaduan. Nah, khusus untuk teman-teman tenaga masar adalah bagaimana aspek dalam memasarkan, menawarkan produk di tahap keempat itu. Nah, di dalam aspek menawarkan, memasarkan produk asuransi jiwa gitu ya. Pastikan teman-teman melakukan penawaran produk sesuai kebutuhan dan kemampuan calon konsumen. Ini yang sangat sulit karena dibutuhkan skill gitu ya. Dibutuhkan kemampuan bagi teman-teman tenaga pasar tahu dulu mengenai produknya, manfaatnya dan sebagainya, bagaimana kebijakan prosedur terjadi ataupun yang dilakukan atau yang terdapat di perusahaan asuransi jiwa. Baru kita bisa menyampaikan kebutuhan kemampuan, menganalisis ya kebutuhan kemampuan itu dari si calon pemegang polis. Next slide, ini saya agak cepat. Nah, ini instrumen kami ya. Jadi kami punya namanya pemeriksaan tematik, pemeriksaan khusus, market intelligence, dan melakukan pemantauan. Saya akan fokus sedikit kepada market intelligence, gitu ya. Jadi teknik ini kami lakukan di dalam memantau perilaku. Karena perilaku itu tidak bisa dilakukan pengawasan secara formal. Kalau dilakukan secara formal, artinya kami harus deal dengan hanya dokumen-dokumen pascanya, gitu ya. Tapi bagaimana kami mendapatkan catch in the act, gitu ya, coach in the act untuk menangkap bahasa lah kira-kira itu ya. Kami memerlukan teknik yang market intelligence. Teknik ini kami lakukan dengan mystery shopping, artinya kami berpura-pura sebagai pembeli, calon pembeli. Memang kami membeli gitu ya, cuman membelinya dalam rangka untuk melihat apakah prosedur, ketentuan, peraturan perundang-undangan telah diikuti, bukan membeli dalam rangka substansi produknya gitu ya. Kemudian mystery calling ataupun in-depth interview dan customer testimony. Jadi kami melakukan wawancara kepada konsumennya, pemegang polisnya, dan juga kepada tenaga pemasarnya. Next slide. Nah, ini saya sampaikan hasilnya. Next slide. Nah, ini sebelumnya tadi Ibu Kiki sudah menyampaikan bahwa kenapa sih perlunya pelindungan konsumen, khususnya berkaitan dengan produk asuransi jiwa gitu ya. Jadi berdasarkan data informasi kami dari data statistik pengaduan unit link yang kami ya, karena kami memang fokus kepada unit link, itu sejak hampir 2 tahun terakhir ini Ibu Kiki sudah menyampaikan kurang lebih 900 tadi gitu ya. Ini kaitan dengan banyaknya pengaduan dari pemegang polis. Ibu Kiki sudah menyampaikan juga topik-topik yang diadukan gitu ya. Pertama, si konsumen pemegang polis menyatakan bahwa produk saya kok nggak sesuai dengan yang ditawarkan di awal gitu ya. Kemudian masalah klaim, waktu mengklaim nggak klaimnya nggak disetujui dan sebagainya. Kemudian masalah polis asuransinya ada beberapa klausula-klausula yang tidak dimengerti pada saat diimplementasikan agak berbeda dengan praktik di lapangan. Masalah premi asuransi, saya sudah bayar sekian, tetapi kenyataannya kok nggak sama dengan yang saya kumpulkan ya, jumlahnya nggak sama dengan yang ada di dalam nilai investasi. Nah, kemudian masalah pembatalan penutupan polis, nah itu ada kadang ada masalah masalah churning, masalah twisting dan sebagainya, mengakibatkan salah satunya adalah topik-topik ini yang diadukan. Tetapi root cause permasalahan pertama adalah Ibu Kiki sudah menyampaikan kurangnya masalah informasi, transparansi gitu ya. Hal ini mungkin salah satunya karena tadi tahapan pemasarannya kurang transparan dan faktor kapasitas tenaga pasar. Artinya kapasitas tenaga pasar itu bisa dalam bentuk quantity maupun quality, tapi khususnya ada quality ya. Jadi informasi ini sampaikan bagaimana bisa memberikan kesejahteraan informasi kalau sendirinya tenaga pasar tidak sejahtera atau tidak mendapat informasi yang cukup dari sisi produk layanan. Kedua adalah masalah pelanggaran standar kode etik keaginan. Nah, ini meskipun sudah diatur ketat, kami sudah membaca standar etikanya, sudah diatur secara ketat bagaimana kewajiban bagi tenaga pasar, baik kepada pelaku usaha atau perusahaan asuransi dan juga kepada peragenannya maupun kepada si pemegang polis gitu ya. Ini salah satu masih banyak terdapat pelanggarannya. Next slide. Nah, ini next slide lagi. Ini hasil pengawasan OIP kami ya. Nah, ini. Jadi Bapak Ibu sekalian teman-teman pemasar semua, kami telah melakukan operasi izin pasar.
di tahun 2022 khusus berkaitan dengan praktik tenaga pemasar untuk memasarkan produk unit link asuransi jiwa, PAID gitu ya. Yang pertama adalah kami melihat bahwa banyak pengaduan nih di 2 tahun terakhir itu waktu 2021-22 gitu ya. Kami melakukan ini dua-dua tinggi, kemudian kami melihat ataupun kami melihat bahwa tampaknya terdapat perilaku misel nih, khususnya berkaitan dengan pemberian informasi. Apa itu produk PAID gitu ya? Apakah produknya telah ditawarkan sesuai dengan kemampuan kebutuhan dari konsumen? Yang ketiga, kami menganggap bahwa salah satu root cause-nya karena pemberian insentif yang tinggi yang diterima oleh agen. Bapak Ibu teman-teman masa jangan tersinggung dulu gitu ya, atau jangan baper dulu mengenai ini. Ini praktik ini terjadi di seluruh dunia gitu ya. Cuman masalahnya adalah pada saat memberikan atau mendapatkan insentif dari premi yang dibayarkan dari si pemegang polis, ini harus transparansikan. Nah, kuncinya di sana gitu ya. Bagaimana oleh karena itu dalam POJK kami yang tadi 22-23 diatur bahwa dalam hal premi yang sebagian dipotong dari pemegang polis ini disampaikan kepada dalam rangka fee ataupun bonus kepada penaga pasar itu harus disampaikan di polisnya gitu ya. Ini yang salah satu yang kami dapatkan. Ini sebagai kesimpulannya gitu ya. Bagaimana praktik itu terjadi, kami bisa menyimpulkan adanya seperti ini. Next slide. Nah, kami melakukan pertama dari pendekatan mystery shopping. Jadi kami berpura sebagai eh, calon pemegang polis. Kemudian ada lagi kami melakukan sebagai agent gitu ya. Melakukan sebagai praktek agent. Jadi kami mencoba mendaftarkan diri sebagai tenaga pasar. Tahap rekrutmen, tahap pelatihan, tahap ujian, tahap pemasaran, tahap monitoring fee, itu sudah kami ikuti. Dalam prakteknya memang tadi saya bilang ada beberapa pelanggaran kode etik yang seharusnya sudah ditetapkan, sudah dijalankan, tetapi dalam prakteknya masih ada yang bolong-bolong gitu ya, yang belum optimal. Ini contohnya masih ada dalam tahap rekrutmen yang metodologinya mekanismenya lebih menyerupai multi level marketing gitu ya. Jadi lebih mengutamakan kepada tata proses bisnis dalam merekrut kepada si tenaga pasar dibandingkan dengan bagaimana menjelaskan informasi terhadap produk itu sendiri. Nah, ini salah satunya gitu ya. Kemudian sama akibatnya tahap pelatihan juga seperti itu gitu ya. Praktiknya adalah bagaimana melakukan proses bisnis bagi tenaga pasar, bukan melatih tenaga pemasar dalam rangka untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam kepada calon pemegang polis. Tahap ujiannya juga sama. Kami sudah mengikuti ada beberapa praktik-praktik yang menurut kami yang perlu dilakukan peningkatan ataupun perbaikan ke depan. Tahap pemasaran, bagaimana belum seluruhnya memahami risk appetite dari calon pemegang polis gitu ya. Tapi enggak semua ya teman-teman semua ya, enggak semua, ini beberapa. Tetapi beberapa ini yang kami catat supaya nanti perbaikan ke depan. Termasuk juga kami meyakinkan bahwa apa yang sudah disampaikan, yang sudah kami rekrut, kami beli dan sebagainya, kami juga mendapatkan fee. Artinya dari teman-teman kami yang melakukan sebagai mystery shopping, ternyata memang benar bahwa yang kami lakukan dalam pemasaran kami juga mendapat premi sendiri gitu ya. Next slide lagi. Kalau ini mystery shopping, kedua adalah kami melakukan in-depth interview kepada tadi ini kepada para tenaga pemasar loh. Ini benar-benar yang resmi ya. Jadi kami mencoba melakukan pendekatan hanya kepada teman-teman tenaga pasar yang sertifikasi dari AJI. Kami masuk ke tahap rekrutmen, tahap pelatihan, tahap ujian, tahap pemasaran, dan tahap monitoring fee. Kurang lebih seperti itu. Root cause-nya adalah masalah kurangnya aspek transparansi di dalam menyampaikan informasi bahwa pentingnya produk ID, produk asuransi jiwa yang seharusnya akan dinikmati sebagai kesejahteraan bagi calon pemegang polis, tetapi kurangnya informasi yang disampaikan. Pendekatannya mungkin karena tadi kurang pemahaman dari tenaga pemasar mengenai kemampuan untuk menganalisa terhadap produk lain itu sendiri gitu ya, atau karena masalah teknis lain yang lebih mengutamakan mengenai adanya insentif dibandingkan dengan pemberian informasi yang sejahtera bagi calon pembeli gitu ya. Ini ini adalah hasil kesimpulan kami di dalam melakukan praktik operasi dan pasar. Ujung-ujungnya mohon maaf, mudah-mudahan teman-teman tenaga pasar tidak tersinggung, tapi inilah
praktik yang terjadi dan mudah-mudahan dikembangkan dan menjaga integritas. Dan yang maksud tadi integritasnya supaya lebih baik, supaya nanti pemahaman bahwa pentingnya, saya yakin, saya sendiri menyatakan saya punya asuransi dan penting gitu loh. Saya pribadi punya asuransi ini, mau jiwa, mau kerugian, saya punya termasuk PID. Saya akui ini penting, termasuk endowment. Ini penting karena memang kesejahteraan, tetapi kepentingan itu tidak diharapkan, yang bagus adalah diharapkan karena pentingnya itu dari pemahaman dari si calon pemegang polis gitu ya. Nah, teman-teman ini sebagai ujung tombaknya bagaimana memberikan informasi yang paham tadi supaya manfaat ini dirasakan oleh calon pembeli pemegang polis itu tadi. Next slide. Nah, ini sebagai informasi terakhir ya, mohon maaf, ini agak tambahan sedikit saja bahwa terkait dengan cara kami melakukan pemantauan terhadap tenaga pemasar gitu ya. Jadi kami tadi di deal di awal menyatakan memang deal kami kepada pelaku bisnis. Tapi pelaku bisnis ini juga kami lihat tenaga pemasar sebagai pihak ketiga. Jadi ke dalam hal ada tenaga pemasar pihak ketiga yang melakukan pelanggaran ketentuan perlindungan konsumen, dalam hal ini iklan misalnya ya. Kami pantau Bapak Ibu sekalian. Jadi kami punya namanya aplikasi eh, sistem informasi pemantauan perilaku. Nah, ini kami melakukan pemantauan terhadap iklan. Termasuk iklan ini di media sosial ya, Bapak Ibu sekalian. Di YouTube, di Twitter, di Facebook kami punya sistem itu. Termasuk kami memantau yang tahun lalu ada beberapa perusahaan asuransi yang di mana tenaga pemasarnya itu terlampau apa ya, euforia lah gitu ya. Memberikan informasi yang menurut kami benar produknya, tapi substansinya bukan kepada produk asuransi itu, tapi substansinya adalah bagaimana menarik minat supaya produk ini bukan dari substansinya, tapi dibeli dengan maksud mendapatkan insentif ataupun bagi si pembuat iklan ini gitu. Ini tenaga pemasar, kami sudah sampaikan kepada teman-teman di pelaku bisnisnya, apakah benar tenaga pasarnya bersertifikat? Ya, benar. Tetapi konteksnya adalah mestinya mereka tenaga pemasar ini mengikuti rules atau by design dari iklan yang di produce oleh teman-teman produk perusahaan asuransi gitu ya. Dengan demikian mengikuti. Tapi kalau ada modifikasi di dalamnya oleh tenaga pemasar, nah itu perlu kita tindak lanjuti. Nah, ke depan dalam rangka modifikasi yang dilakukan sendiri oleh tenaga pemasar ini, kami akan mengatur gitu ya. Nanti teman-teman nanti akan melihat kami akan mengatur namanya financial influencer. Nah, ini salah satu akan kami mencoba begini. Next slide, ini ada beberapa informasi kaitan dengan untuk teman-teman perusahaan asuransi, gitu ya, termasuk di antara perusahaan asuransi jiwa. Salah satu pendekatan kami bahwa profil risiko, gitu ya. Kami harus melihat apakah teman-teman perusahaan asuransi jiwa ini comply terhadap ketentuan perlindungan konsumen dan berlaku. Oleh karena itu, sebagai informasi di pelaku bisnis asuransi jiwa, kami menyampaikan laporan, gitu ya, self assessment yang diisi dan diakses oleh pelaku industri sendiri. Nah, hasilnya sih oke gitu ya, namanya diakses sendiri. Apakah saya paling ganteng, paling cakep? Ya, biasanya kita ngomong paling ganteng atau paling cakep. Yang minimal sedikit ganteng atau sedikit cantik lah dibandingkan kalau saya jelek kan nggak mungkin, nggak mau gitu ya. Dan ini rata-rata juga seperti itu. Untuk perusahaan asuransi, jadi laporan hasil penilaian sendiri merupakan laporan hasil comply terhadap produk life cycle yang saya sampaikan di depan. Mulai mendesain produk, mulai memasarkan, melakukan penanganan pengaduan, sampai kepada penyelesaian sengketa dan sebagainya, termasuk inklusi, edukasi, dan sebagainya. Gitu ya. Nah, perusahaan asuransi untuk yang kaitan dengan laporan penilaian sendiri memiliki dianggap yang keempat terbaik karena mengakses dirinya bahwa kami sudah comply loh untuk seluruh perusahaan asuransi jiwa, gitu. Perusahaan asuransi seluruhnya nih, bahwa kami comply dengan ketentuan ini. Kemudian untuk perusahaan asuransi yang paling, bukan paling ini ya, mungkin sedikit lebih fair memahami bahwa ada beberapa aspek-aspek yang secara produk life cycle kami tidak miliki. Dengan demikian nilainya kedua di antara sebelum dana pensiun. Next slide, ini laporan hasil penilaian sendiri. Kemudian untuk kertas kerja, jadi dalam laporan penilaian sendiri ada 9 kertas kerja. Salah satunya adalah berupa kertas kerja pemasaran, aspek pemasaran gitu ya. Apakah saya memiliki informasi yang cukup sehingga dapat memasarkan? Apakah saya telah memahami kesesuaian kebutuhan dari si pemegang polis dan sebagainya. Perusahaan asuransi menganggap dirinya kami yang nomor 5 di antara yang terbaik. Kami sudah melakukan praktek ini ya.
Kemudian untuk produksi ataupun perusahaan jasa asuransi masih konsisten menganggap masih kami comply dengan nilai yang moderate gitu ya, 67,08. Ini sebagai informasi saja. Demikian saya rasa informasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf agak panjang, tapi mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman tenaga masar gitu ya. Bagaimana pentingnya manfaatnya produk asuransi jiwa, tetapi yang tidak kalah pentingnya bagaimana memberikan pemahaman kepada calon pemegang polis yang dikaitkan dengan integritas dari tenaga masar. Demikian apa yang kami sampaikan. Baikkan kembali kepada Ibu Cecilia. Terima kasih. Terima kasih sekali Pak Bernard. Panjang, tapi benar-benar komplit A to Z gitu ya. Saya sampai susah ini merangkumnya karena semuanya penting. Tetapi ada 2 poin penting yang perlu kita tekankan sekali lagi, rekan-rekan insan asuransi, bahwa perilaku dasar berdasarkan POJK nomor 22 tahun 2023, yang pertama etiket baik bagi konsumen. Yang kedua adalah kode etik perlindungan konsumen. Yang ketiga harus ada transparansi. Dan yang keempat tanggung jawab. Dan satu lagi, prinsip-prinsip perlindungan konsumen ada 7 yang perlu kita terus ulang-ulang dan ulang, yaitu edukasi yang memadai kepada konsumen atau calon pembeli polis asuransi. Yang kedua, lagi-lagi dan lagi-lagi adalah transparansi informasi, karena ini adalah root cause yang kemana-mana impact-nya. Yang ketiga adalah bagaimana kita berlaku adil dan bertanggung jawab. Yang keempat adalah perlindungan privasi termasuk juga data konsumen. Yang kelima, bagaimana kita melakukan penanganan, pengaduan sampai dengan proses penyelesaian yang efektif dan efisien. Yang keenam, bagaimana kita menegakkan kepatuhan. Dan yang paling penting adalah bagaimana di ranah asuransi yang terus bertumbuh dan bertransformasi ini kita melakukan persaingan secara sehat. Pak Bernard, nampaknya materi Bapak dipaparkan dengan sangat lengkap. Jadi saya mengintip di dalam kolom pertanyaan, tidak ada pertanyaan yang sangat signifikan. Ada beberapa pertanyaan yang saya langsung bisa jawab. Apakah yang dilakukan AAJ untuk melakukan inovasi, don't worry, tadi sudah disampaikan oleh Bu Elin bahwa kita akan punya Geraha AAJ di tahun 2025. Dan bersama Pak Jos dan Pak Rusli Chan, coming soon kita juga akan punya microsite. Dan ini lagi baru dapat persetujuan tadi pagi banget yang on the way untuk membantu rekan-rekan sekalian. Kemudian apakah materinya bisa di-copy? Tentu saja. Ini adalah materinya bukan copyright semata, tapi right to copy gitu ya. Biasanya izin asuransi ini seneng banget. Materi bisa di-copy nggak? Bisa di-copy nggak? Tapi yang ada nggak dibaca lagi. Pak Bernard, terima kasih ya sudah memberikan Sama-sama. copy untuk materi ini. Sekali lagi terima kasih untuk semua yang sudah berpartisipasi. Terima kasih yang sampai mau nungguin saya closing. Ini adalah bukti nyata dari apa itu integritas. Integritas adalah melakukan sesuatu seperti seolah-olah tidak ada yang lihat kita, gitu ya. Bukan integritas karena takut OJK, bukan integritas karena takut kena SP, tapi integritas because you are the important person yang ditunggu oleh nasabah di luar sana. Sekali lagi ucapan saya terima kasih untuk Pak Jos, Pak Rusli Chan yang tidak tampak di dalam lensa, tetapi beliaulah yang membuat ini semua ada. Bu Elin, sekali lagi thank you so much. Dan seluruh dari OJK, dari Ibu Frederika, Pak Bernard, dan tentunya Pak yang sudah membungkus ini semua. Lakukan sekarang bukan esok, karena today adalah this is opportunity to do a work better than yesterday. Saya Cecilia Nina menutup acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat buat semua.